Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Pagi hari ini sesuai dengan permintaan yang di atas, saya diminta untuk membahas kasus Pertamina. Tapi sebelum masuk ke kasus Pertamina, saya mengasih gambaran tentang betapa hebatnya para jurnalis kita, radio dan media surat kabar pada masa perjuangan memperebutkan kemerdekaan dan menyatukan rakyat Indonesia untuk sepakat menjadi membuat negara, yaitu negara Indonesia. Pada perang Bandung Lautan Api, perang di Surabaya, ini media koran ya, dan selebaran masih membangkitkan rasa nasionalis Indonesia. Bung Tomo dengan radionya, dengan pidatonya berapi-api mengatakan kepada seluruh rakyat Indonesia dan para pejuang harus tetap semangat berkorban demi Indonesia dengan simbolnya merdeka atau mati. Makanya saya sangat bangga kepada orang-orang yang bekerja di jurnalis. Saya sangat bangga pada saat itu. Bagi saya, jurnalis itu adalah perpanjangan tangan dari Tuhan untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Tanpa tulisan mereka yang luar biasa, tanpa bicara mereka yang berapi-api, mana mungkin Indonesia bisa merdeka. Hormat kepada saya, kepada para pejuang jurnalis. Tapi setelah Indonesia merdeka, usianya sekarang hampir 80 tahun. Kalau dalam manusia, rata-rata umur Indonesia 70 ke 80. Artinya orang-orang Indonesia yang sudah berusia 70 ke 80 haruslah mempersiapkan diri untuk menuju ke surga. Karena rata-rata masyarakat Indonesia banyak yang meninggal di usia 70 ke 80. Dengan usia Indonesia yang ke-80 ini, seharusnya media, televisi, radio, dan media massa di Indonesia ini haruslah lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ini. Kalau seandainya sejak zaman Soeharto sampai sekarang ini, media, televisi, radio, dan koran ya di Indonesia ini memiliki konsep dasar pemandangan yang sama untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan sejahtera, saya rasa tidak akan ada korupsi di Indonesia ini. Saya rasa Indonesia akan jauh lebih maju dalam pembangunan infrastruktur dengan negara tetangga, yaitu Malaysia. Tetapi faktanya lihat, Malaysia masih lebih baik dalam infrastruktur dan masih lebih baik dalam pembangunan sumber daya manusianya. Siapa yang menyebabkan ini sehingga korupsi makin merajalela? Siapa kira-kira salah satunya? Ya media Indonesia yang sekarang ini. Para jurnalis yang ada di Indonesia ini, para pemilik TV, para pemilik radio, dan para pemilik surat kabar, itu manusianya bukan lagi mementingkan kesejahteraan dan kemakmuran Indonesia ini. Saya bisa yakin, karena kebanyakan siaran TV dan radio dan koran itu sangat-sangat jarang secara masif dan terus-menerus menyerang sesuatu korupsi. Salah satunya kita ambil contoh, banyak kasus korupsi, tapi ini yang paling fantastis. Kasus Pertamina yang ditangkap oleh kejaksaan yang sudah bertahun-tahun mencampur Pertalite dan menjadikan Pertalite itu menjadi Pertamax, sehingga harganya
luar biasa jauhnya. Bayangkan, ada triliunan rupiah, bukan 1 triliun, bukan 2 triliun, bahkan puluhan triliun bisa membuat negara ini rugi besar. Bukan hanya negara, korbannya yang utama adalah masyarakat Indonesia. Ya, terbayang nggak kita, uang triliun tersebut bisa membuat ribuan sekolah di seluruh daerah tertinggal. Uang triliun tersebut bisa membuat jembatan di daerah-daerah tertinggal. Uang triliun tersebut bisa membuat 1000 rumah sakit di daerah tertinggal. Uang triliun tersebut bisa membuat 10.000 rumah untuk orang miskin dan nelayan dan petani di daerah-daerah tertinggal. Uang triliun tersebut bisa membuat rumah ibadah di daerah-daerah tertinggal. Uang triliun tersebut bisa membuat fasilitas umum, taman dan lain sebagainya untuk masyarakat miskin. Uang triliun tersebut bisa memberikan modal kepada UKM-UKM kecil. Luar biasa. Dan para koruptor besar itu bukan ditangkap sama polisi, tapi ditangkap sama jaksa. Ya, siapa itu? Ada Rifa Siahaan. Rifa Siahaan membuat malu suku Batak. Anda sebagai Dirut Pertamina Patra Niaga dan Anda adalah suku Batak, seharusnya tidak layak Anda buat seperti itu. Ya, ada Yoki Pinandi, Dirut PT Pertamina International Shipping, ada Agus Purwono, ada Edward Kom, ada Muhammad Keri Adrianto Rija, ada Gading Rabadan, ada Maya Kusnaya, ada Dinar Saifuddin, ada Dimas Werhab. Dan yang 9 ini sekarang lagi proses. Tapi saya tidak percaya ada lagi mungkin puluhan orang yang terlibat yang menikmati kasus korupsi itu. Sekarang pertanyaan, apakah polisi berani mengembangkan ini? Apakah Bapak Prabowo berani memerintahkan ya KPK juga turun? Saya tidak tahu. Balik lagi kita ke TV. Saya mau marah, mau geram. Ya, kalau seandainya di depan saya ini Karni Alias, mungkin saya bisa ludahi Karni Alias. Kalau di depan saya ini Imam Wicaksono, mungkin saya bisa ludahin. Kenapa? Karena saya percaya dan yakin korupsi itulah yang membuat Indonesia ini miskin. Sama narkoba. Tapi apa yang dilakukan oleh Karni Alias dan Imam Wicaksono lebih banyak secara masif, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, terus-menerus hanya membahas masalah ijazah. Yang mana masalah ijazah itu adalah sifatnya pribadi kepada keluarga Jokowi. Dan tidak ada kerugiannya bagi negara. Tapi itu pula yang sering dibahas oleh Karni Alias sama Imam Wicaksono. Apalagi masalah-masalah remeh-temeh. Berani nggak kau Karni Alias TV One? Berani kalau Imam Wicaksono setiap minggu terus-menerus selama setahun ini kau bahas masalah korupsi? Berani nggak kau Karni Alias TV One? Ya, berani nggak kau Imam Wicaksono? Kau kan pimpinan redaksi juga Imam Wicaksono. Saya mau, kalau kau memang cinta Indonesia ini, kalau kau memang ingin Indonesia ini makmur dan sejahtera, saya mau kau setiap minggu bahas masalah korupsi di negara ini. Berani nggak kau? Dan saya minta Anda Bapak Prabowo, pidato Anda berapi-api masalah korupsi. Sekarang kekuatan politik Anda jauh lebih hebat daripada Jokowi. Jokowi hari itu presiden, tapi dia bukan ketua partai. Anda presiden dan Anda ketua partai. Dan hebatnya lagi, latar belakang Anda, sejak kakek Anda, bapak Anda, mertua Anda itu orang hebat di negara ini. Artinya, tidak ada yang Anda takutkan. Saya tantang Anda Bapak Prabowo, berani nggak Anda membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk meloloskan undang-undang perampasan aset? Ini kita sudah emergensi. Harus Anda rampas aset semua para koruptor. Miskinkan mereka. Berani nggak Anda Pak Prabowo? Hanya Tuhan yang tahu isi hati Anda. Mereka